Jadi yang terpenting dalam teknik perawatan tanaman cabai di musim penghujan adalah bagaimana cara kita Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, hari ini kawan-kawan kita akan melakukan pemetikan cabai rawit kaliber yang kelima kalinya. Nah, kondisi buah sudah cukup banyak yang merah-merah seperti ini, sangat mengkilap seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau kita pegang dia keras sekali. Ini sudah waktunya memang harus kita melakukan pemanenan. Kemarin waktu pemetikan yang keempat kita mendapatkan kurang lebih 30 kilo, harga per kilonya masih di kisaran 45.000 kawan-kawan. Nah, buahnya luar biasa seperti ini, bergelombol ya, double seperti ini kawan-kawan. Kayak seperti ini. Jadi lumayan lebat ya. Walaupun di musim penghujan atau cuaca yang sangat luar biasa ekstrimnya, hujan setiap hari, masih dibilang kondisi tanaman aman dari serangan jamur kawan-kawan. Kalau dari segi bunga masih cukup banyak ini, masih tetap bermunculan walaupun buahnya sudah merah-merah seperti ini. Bunga terus bermunculan. Ini buahnya yang masih kecil. Nah, seperti ini kawan-kawan. Sampai di ujung-ujungnya ini bakal buahnya cukup lumayan lebat ini. Nah, seperti ini bergerombol dia kawan-kawan. Sampai ke bawah dia ini buahnya luar biasa bagusnya. Yang kuncinya adalah perawatan sebenarnya kawan-kawan. Bagaimana cara kita merawat di fase vegetatif dan bagaimana cara kita melakukan perawatan di fase generatif atau fase pembuahan seperti saat ini. Ini bahkan yang tunas airnya kita tidak rampel atau kita tidak potong kemarin, dia juga berbuah seperti ini kawan-kawan. Nah, dan ada merahnya sudah seperti ini. Jadi tidak terkena serangan jamur. Dan perlu juga kawan-kawan ketahui, kita menanam cabai rawit kaliber ini sebenarnya di lahan bekas kawan-kawan. Dulunya ini adalah lahan bekas tanaman kubis. Dan setelah tanaman kubis itu panen, kita biarkan beberapa kurun waktu. Waktu itu terkena namanya musim kemarau yang luar biasa. Jadi lahan ini sempat diam kurang lebih 3 bulan. Kosong, tidak ada tanaman apapun setelah tanaman kubis itu kita panen. Nah, kemudian di bulan 11 2023 kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber ini. Kita melakukan penyiraman karena di bulan 11 2023 di tempat kita masih sangat kering kawan-kawan. Jadi kita melakukan penanaman ini dengan melakukan penyiraman secara manual. Itu yang kita lakukan. Sehingga sekarang di bulan 3 juga sudah kita panen. Jadi tempat kita ini merupakan dataran tinggi kawan-kawan, kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Jadi panennya agak lambat dibandingkan dengan dataran rendah atau dataran menengah sebenarnya kawan-kawan. Lebar selokannya yang kita buat di sini adalah 80 cm, sedangkan lebar bedengannya ini untuk tanaman cabai ini adalah 90. Sedangkan jarak tanam antara tanaman satu dengan yang lainnya ini adalah 50 x 50. Jadi persegi.
Ini dulu kita buat dengan jarak sedemikian rupa, jadi 50 kali 50 ini karena dulu adalah tanaman kubis. Nah, banyak sekali pertanyaan di antara kawan-kawan, apakah setiap selesai melakukan pemetikan dilakukan pemberian pupuk susulan? Sampai saat ini kita belum pernah melakukan pemberian pupuk susulan satu kali pun. Karena kita mempunyai alasan tersendiri, karena tempat kita musim penghujan yang luar biasa, kita tidak berani memberikan pupuk susulan dengan menggunakan NPK 1616 ataupun pupuk sejenis lainnya. Yang kita lakukan hanyalah melakukan penyempraian dengan fungisida, kawan-kawan. Sehingga boleh dikatakan masih dalam kondisi aman. Karena kalau di musim penghujan kita memberikan pupuk secara terus-menerus, itu mengakibatkan tanaman sangat mudah nanti diserang oleh namanya penyakit. Jadi yang terpenting dalam teknik perawatan tanaman cabai di musim penghujan adalah bagaimana cara kita menghindari penggunaan pupuk yang berlebihan. Jadi karena kalau kita menggunakan pupuk yang berlebihan mengakibatkan tanaman cabai itu sangat mudah biasanya diserang oleh penyakit jamur. Jadi kondisi buahnya seperti ini, kawan-kawan, sangat keras luar biasa kalau kita pegang seperti ini. Jadi kualitasnya super ini buahnya. Mengkilat sekali, kawan-kawan. Sangat keras kalau kita pegang seperti ini. Jadi buahnya panjang-panjang seperti ini dia. Jadi apalagi di musim penghujan ini kita melakukan penyempraian menambah pupuk daun, itu mengakibatkan nanti buahnya sangat mudah diserang namanya anthranoxa atau patek, kawan-kawan. Jadi mengkilat dia buahnya, besar-besar lagi. Jadi tidak mudah rontok dia juga. Jadi setiap selesai melakukan pemetikan nantinya kalau cuacanya bagus harus dispray dengan fungisida. Biasa fungisida yang kita pakai sederhana, kawan-kawan, yaitu bahan aktif mancozeb. Bisa kita rolling dengan kuproxat, itu yang kita lakukan sering, kawan-kawan. Ini hasil pemetikan hari ini. Kita taruh di lantai, dilapisi dengan triplek karena kondisi buah cabai masih kondisi basah. Waktu pemetikan tadi hujan-hujanan, kawan-kawan. Jadi setelah kering baru kita karungin. Ini kita mendapatkan satu karung penuh ini, ya kurang lebih hampir 40 kilo sebenarnya ini, kawan-kawan. Dari segi harga kita belum tahu di pasaran, tetapi baru dengar berita di pasar harga sudah ambruk, kawan-kawan. Diperkirakan hanya 25.000 per kilo.